Alhamdulillahillazi farada alaina siyam wa min ghairiha min arkanil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang tarawih rahimakumullah. Syukur kita ucapkan kehadiran Allah pada malam hari ini. Kita diizinkan oleh Allah berkumpul di aula kita ini, karena ketika saya ingat aula ini Bapak Ibu, saya ingat 3 orang guru besar Pak. Karena biasanya duduk di sini nih almarhum Ayanda, Profesor Kapramira dan Profesor Ali Imran yang jadi penguji skripsi S1 saya. Ini biasanya jemaah kita sini 3 orang guru besar, ada satu guru besar ekonomi, kesehatan, dan 1 ahli fikih, Bapak Ali Imran, orang Kuantan itu. Jadi ini saya senang banget ketika masuk aula ini, adalah yang terbayang 3 profesor dulu, 3 orang pengadap. Alhamdulillah sampai hari ini tempat ini masih dijadikan oleh ahli waris sebagaimana yang dibuat oleh almarhum Ayanda, yaitu Profesor Zainal Zain dan kawan-kawannya. Semoga semuanya ini menjadi amal ibadah bagi kita dan juga sampai kepada almarhum yang telah mendahului kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruntuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirat sedang tarawih rahimakumullah. Kajian kita sedikit, kita lihat ayat yang kita bacakan dalam mukadimah kita tadi yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan ayat 22. Dalam ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Hai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabbmu, yakni Allah. Allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firas, Allah itu sudah menciptakan untuk kita manusia ini bumi ini piros. Piros selalu terjemahkan dengan terbentang, terampat. Setelah ada bumi, wassama'a bina'a, Allah ciptakan langit sebagai atap. Setelah ada langit, wa anzala minas sama'i ma'a, Allah turunkan dari langit itu air. Kalau bahasa kitanya hujan. Setelah ada hujan, fa'akhraja bihi minats thamarat, rupanya Allah juga yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman, buah-buahan yang kita makan sampai hari ini. Untuk apa semuanya Allah ciptakan itu? Mulai dari bumi, langit, air, tumbuh-tumbuhan itu rizqan lakum, kata Allah. Menjadi rezeki untuk kamu, artinya untuk kita manusia ini. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oleh sebab itu kata Allah, maka janganlah kalian mensyirikkan Allah, janganlah kalian mensekutukan Allah,
wa antum ta'lamun, sedang kalian telah mengetahui. Surat 2 ayat 21 dan ayat 20. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sedang tarawih rahimakumullah. Apa sedikit yang akan kita bahas? Mari kita lihat pangkal ayat. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum. Allah memulai dengan kalimat ya. Dalam bahasa Arab ya nida namanya. Ya panggilan Allah, ya himbauan Allah, ya seruan Allah kepada kita hambanya yang disebut dengan manusia. Karena kalau kita pelajari Al-Quranul Karim yang menurut mufassir 6666 ayat ini, ketika Allah memanggil kita untuk beribadah, kita manusia, ini dimulai dengan kalimat ya. Baru ada perintah setelah itu, walaupun dengan kalimat yang berbeda. Maka ada yang Allah mulaikan ya ayyuhan nas, perintah puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada yang Allah mulai dengan ya bani Adam. Kenapa 3 contoh itu Allah mulai dengan ya? Karena yang Allah panggil manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ya ayyuhallazina amanu, orang beriman juga manusia. Ya bani Adam, kata Allah, hai anak Adam juga manusia. Artinya apa? Ketika Allah ingin perintahkan kita suatu perintah, dimulai dengan ya dulu, baru ada perintah setelah itu. Kok begitu Ustaz? Ya begitulah bahasa Allah itu. Coba lihat kita telah nanti. Perintah puasa ya ayyuhallazina amanu, ada yang Allah mulai ya ayyuhan nas, ada yang Allah mulai ya bani Adam. Tapi tidak langsung perintah, Allah mulai dengan ya. Ya apa namanya? Dalam bahasa Arab ya nida. Artinya apa? Panggilan Allah, seruan Allah kepada kita hambanya yang disebut dengan manusia. Ini kalau kita lihat secara bahasa. Tapi kalau kita lihat secara umum, apa yang ingin Allah sampaikan di situ? Allah memanggil kepada hambanya yang bernama manusia wajib beribadah kepada Allah. Kalau tidak mau beribadah kepada Allah, berhenti jadi manusia. Logikanya begini. Siapa yang dipanggil itu yang datang. Siapa yang datang itu yang dipanggil. Sekarang siapa yang Allah panggil? Yang Allah panggil manusia. Mengapa dipanggil oleh Allah? Supaya beribadah. Berarti yang beribadah itulah yang ya. Berarti yang beribadah itulah manusia. Kalau yang beribadah manusia, yang nak ibadah itu siapa? Hah? Kalau yang beribadah manusia, yang tidak ibadah berarti bukan? Ya, setuju. Kalau begitu, sekarang muncul pertanyaan. Kalau yang beribadah itu manusia, yang tidak ibadah itu bukan manusia, sekarang ada nggak manusia yang mengaku manusia, bahkan mengaku orang Islam, mengaku orang beriman tapi tidak sholat? Ada nggak? Ada. Yang tidak puasa? Ada. Berarti mereka bukan Manusia. Inilah jadi persoalan kita, khusus kita umat Islam. Dikatakan tidak manusia, dikatakan tidak beriman, dikatakan tidak Islam, marah dia. Tapi orang sholat mereka tidak sholat, orang puasa mereka tidak puasa. Karena kalau kita ingin lihat Al-Quran, apa hubungan iman dengan ibadah? Maka setiap ibadah dimulai dengan aman dulu. Puasa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Sholat berapa kali ayat Allah perintah sholat? Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Tengok awal Al-Baqarah itu Allah. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Kalau kita lihat tafsir Said Sabiq menjelaskan ayat itu dalam fikih sunnah jilid 1-nya, dia katakan begini. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Beriman dengan yang Allah, laksanakan sholat. Dalam bahasa wa'atak namanya. Artinya antara yang pertama, kedua sama penting. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat. Beriman dengan yang wajib, laksanakan sholat. Sholat tanpa beriman tidak diterima, jelas. Sebaliknya, beriman tanpa sholat berarti tidak punya iman. Ini pendapat Syekh Sabiq. Apa dalil tambahannya? Itu yang dipakainya hadis itu, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan.
siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, berarti mereka memproklamirkan kepada orang mereka itu orang kafir. Jadi kalau ada yang tidak sholat, itu sama dia memproklamirkan kepada orang bahwa mereka itu tidak sholat. Bagaimana hubungan iman dengan puasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, puasa kalian. Artinya kalau orang itu puasa, tandanya orang beriman. Kalau mereka tidak puasa, berarti tidak. Nah, inilah yang jadi masalah kita. Maka sering saya sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah. Maka berbicara bagaimana, apa hubungannya? Maka sering saya sampaikan, terutama kepada generasi muda. Satu, puasa Ramadan hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan satu hari tanpa ada uzur yang dibenarkan oleh agama Islam, agama kita, apa dalam hadis lain, puasa yang kita tinggalkan satu hari sengaja itu kita ganti 1 tahun, tidak terganti keutamaan yang satu hari yang kita tinggalkan. Ini kan kadang-kadang sering saya sampaikan, anak-anak remaja, karena kita dari seumur ini juga dulu enak saja meninggalkan puasa Ramadan. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur syarat, maka sebagai ulama tidak bisa difadhil. Ini pendapat sebagai ulama. Kenapa? Tidak bisa diganti kata Rasulullah. 1 tahun pun kita ganti 1 tahun tidak bisa, tidak terimbang dia. Kenapa? Itulah kelebihan Ramadan. Jadi jangan biasakan meninggalkan puasa Ramadan ini dengan sengaja tanpa uzur-uzur yang dibenarkan oleh agama. Berbeda kalau kita tinggal karena uzur 1 hari ya ganti kalau 1 hari. Yang jadi masalah perdebatan itu ketika kita tinggalkan dengan sengaja tanpa uzur syarat. Ini yang jadi masalah. Kalau sudah uzur syarat tidak jadi persoalan. Sakit, ibu hamil, menyusui tidak masalah. Yang jadi masalah besar itu jadi perdebatan ketika kita tinggalkan dengan sengaja. Maka sebagai ulama apa kata? Tunggu balasan di besok. Kenapa? 1 hari tinggal diganti 1 tahun tidak terganti kata Rasulullah. Kalau tidak terganti tinggal 3 hari, berarti 3 tahun. Kapan terganti? Jadi ini saya sering sampaikan pada kita remaja, ingat puasa Ramadan jangan karena hanya hura-hura sampai kita tinggalkan, sangat berbahaya. Kenapa? Ramadan ini bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita jalankan Ramadan agar sempurna dia. Bagaimana sempurna ibadah kita itu? Sering saya ingatkan, menurut ilmu fikih ibadah itu ada 2. Ada ibadah mahdhur, namanya ada ibadah ghairu mahdhur. Yang mahdhur itu apa? Yang ada aturan main. Termasuk puasa, ada syarat, ada rukun. Tinggal syarat, tinggal rukun, tinggal tidak sah ibadah. Sholat juga ibadah mahdhur. Maka kita dianjurkan berilmu. Kalau begitu jadi Ustadz semenda, minimal kita paham dengan apa yang kita laksanakan. Karena nanti tidak paham kita, Rasulullah katakan, man amala bila ilmin mardud. Siapa beramal tanpa ilmu tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Ya tidak tahu kita mana yang membatalkan, mana syarat, mana rukun. Tinggal syarat, tinggal rukunnya, tidak sah ibadah. Kita tidak paham. Kita puasa minum, terminum air. Di mana? Kita puasa juga. Jadi maka harus berilmu. Jadi yang kedua, pelajari masalah-masalah ibadah itu. Ada satu contoh yang sering disampaikan. Kenapa ibadah kita tidak diterima oleh Allah? Contoh begini. Dalam ilmu fikih itu ada namanya penyakit sul-sul namanya. Mohon maaf, ini untuk kita sholat. Bagaimana kalau kita sholat, kalau kita kena penyakit sul-sul? Apa itu sul-sul? Kalau bahasa kedokternya dulu katanya, mohon maaf, buang air kecil tidak mau berhenti. Netes 1,5 menit berhenti dia. Nanti netes lagi. Bagaimana kita mau sholat? Syarat sah sholat itu bersih dari hadas kecil, hadas besar. Buang air kecil, hadas kecil. Berarti setiap menetes batal wudhu, batal sholat. Wajibkah kita sholat ketika itu?
Dan ini juga mohon maaf, kenapa saya pernah ditanya oleh kerohanian dari satu rumah sakit swasta di Pekanbaru sebelum Ramadan kemarin. Karena ada jamaah apa? Pasiennya yang kena itu. Kalau bahasa kita yang betul, buang air kecil tak pernah berhenti. Tapi sikit-sikit. Ketika satu, berhenti dia lagi. Biasa kita laki-laki yang banyak kena. Tapi perempuan ada juga. Ditanya suatu kerohanian, dia seorang kerohanian di swasta di Pekanbaru ini, di tempat asal juga. Dia bertanya dengan saya begini. Saya ditanya oleh jamaah saya, apa ada jamaah saya kena penyakit seperti itulah? Yang ditanyakan, bagaimana cara kita sholat kalau kita kena penyakit sosok? Karena masalahnya itu, sosok itu kalau maaf buang air kecil tidak mau berhenti. Tapi sikit-sikit. Gimana kita mau sholat? Ini yang ditanya. Jadi jawabannya apa? Ini sering saya ingatkan. Jawaban ini saya dapat ketika saya pesantren. Waktu kuliah tidak dapat saya. Dan ini hanya pendapat Imam Syafi'i. Di dalam Fikih I'anatul Talibin namanya. 4 jilid yang karangan Syafi'i ya. Karena waktu kuliah tidak dapat saya. Karena saya kuliahnya dulu di Fakultas Syariah IAIN, SUSPO. Maka Pak Profesor Al-Imran itu pemuji skripsi saya waktu S1 saya. Maka saya kenal. Dan saya ceramah sini jumpa pula di sini. Itu masalah kan. Dia pemuji skripsi, ceramah saya jumpa di sini. Jadi ketika kuliah saya dapat, bagaimana itu? Jawaban itu ada di dalam Fikih I'anatul Talibin yang saya dapat ketika saya sekolah di pesantren. Nah, sekolah saya dulu sedikit, maaf, ada yang kenal saya aslinya orang air bocor. Tahu air bocor? Air Tiris. SD di air Tiris, Sanawiyah Aliyah Darun Nahdlatul Tawali Bangkinang. Di Bangkinang seberang orang Kampar tahun. Selama 7 tahun. Terakhir menyelesaikan di Fakultas Syariah IAIN SUSPO. Saya tamat IAIN, tamat tahun 93, S1 saya. Jadi intinya apa? Bagaimana kita mau sholat? Maka di dalam I'anatul Talibin itu dijelaskan bagaimana cara kita sholat ketika kena sesuatu. Bagaimana caranya? Caranya begini. Kalau kita kena penyakit, ada yang kena itu ilmu untuk kita. Uduk kita hanya berlaku untuk satu sholat. Dan diubah niat uduk. Biasa kita belajar waktu kecil, kalau bahasa Indonesia sengaja aku beruduk mengangkatkan hadas kecil. Sekarang hadas kecil tidak pernah berhenti. Jadi menurut Imam Syafi'i bagaimana? Rubah niat uduk ini. Apa niat uduk kita? Nawaitul wudu'a lil ibahati lis shalah. Sengaja aku beruduk untuk membolehkan sholat. Jadi tidak membatalkan uduk. Apa bedanya? Bagaimana caranya kalau terjadi? Sebelum berwudu, bersihkan najis yang ada badan kita, siapkan kain pembalut yang bersih. Ganti dia berwudu dengan niat untuk membolehkan sholat, sholat. Dan sholat itu dan wudu itu hanya berlaku untuk sekali sholat. Gak sama dengan kita sehat. Kalau kita sehat tadi sholat maghrib, wudu sampai isya boleh. Tapi kalau kena penyakit itu habis maghrib, wudu habis. Mau isya gimana? Ulang lagi. Ini beda. Jadi bagaimana kalau tidak dirubah niat? Inilah. Maka ini ilmu. Kalau tidak rubah niat, berarti kita tidak menganggap kita sudah bersih hadas. Sedangkan hadas selalu kita berhadas. Jadi ini contoh. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka Ramadan ini mari kita gali semuanya, kita jadikan suatu media pembelajaran, kita gali semuanya. Bagaimana cara-cara ibadah kita agar kita sempurna ibadah kita, terutama bulan Ramadan ini. Tadi kita katakan, pertama, jangan lalaikan puasa, jangan sengaja tinggalkan puasa. Yang kedua, mari kita dalam ilmu-ilmu tentang Ramadan dengan karena ini ibadah makhdhur, ada aturan mainnya, kita pelajari semuanya. Semoga dengan amal Ramadan ini nanti, dengan ilmu yang ada,
dan kita tercapai tujuan Ramadan kita, yaitu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan ibadah, berusaha kita beribadah sebaik mungkin, kita jaga ibadah kita, terutama ibadah Ramadan. Semoga kita keluar Ramadan ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.